Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri kegiatan kita hari ini. Nah, yang akan kita bahas dalam pertemuan ini yaitu kesehatan dan gizi, terutama pada kesehatan dan gizi pada ibu hamil. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu dipahami bersama bahwa untuk mencetak generasi penerus yang sehat, tinggi, dan cerdas diperlukan pemahaman tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK oleh ibu-ibu sekalian yang dimulai dari usia janin dalam kandungan mulai dari 9 bulan atau 270 hari sampai dengan anak berusia 2 tahun atau 730 hari. 1000 HPK merupakan periode penting bagi tumbuh kembang anak. Jika terjadi gangguan kesehatan pada masa itu, maka akan berdampak secara menetap di kehidupan anak selanjutnya dan sulit akan diperbaiki. Nah, kita akan membahas 3 topik yang penting. Yang pertama yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Kemudian yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Kemudian yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Nah, ibu-ibu, kita mulai dari periksa kehamilan. Nah, segera ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan ya ibu-ibu. Yang 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, kemudian 1 kali usia kandungan 4-6 bulan, kemudian 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Nah, pastikan ibu hamil atau ibu-ibu yang hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi pengukuran tinggi badan cukup 1 kali. Kedua, penimbangan berat badan setiap kali periksa. Kemudian yang ketiga, pengukuran tekanan darah teknis. Yang keempat, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi rahim. Kemudian penentuan letak janin atau presentasi janin dan penghitungan denyut jantung janin. Kemudian penentuan status imunisasi tetanus toxoid. Pemberian tablet tambah darah dan tes laboratorium. Nah, di sini tes laboratorium sangat beraneka ragam. Yang pertama, tes golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu bila diperlukan. Kemudian tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau anemia. Kemudian ketiga, tes pemeriksaan urin. Keempat, tes pemeriksaan darah dan lain-lainnya. Dan sifilis, sementara pemeriksaan malaria dilakukan di daerah endemis. Kemudian konseling atau penjelasan. Di sini tenaga kesehatan memberikan penjelasan ibu-ibu ya mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi penyusu dini IND atau nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana, dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil di puskesmas. Nah, tata laksana atau mendapatkan pengobatan jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil, harus segera memeriksakan ibu ya. Jangan sampai timbul hal-hal yang negatif, apalagi membawa dampak kepada janin kita. Nah, dari segi kesehatan yaitu ibu-ibu harus makan beragam makanan secara proporsional, artinya dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Kemudian istirahat yang cukup ibu-ibu ya. Tidur malam paling sedikit 6-7 jam.
Posisi tidur sebaiknya miring ke kanan. Pada daerah endemis malaria digunakan kelambu. Bersama dengan suami lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-ngelus perut ibu dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Kemudian menjaga kebersihan diri, yaitu cuci tangan, mandi 2 kali sehari, menyikat gigi secara teratur, membersihkan payudara dan daerah kemaluan, ganti pakaian dalam dan pakaian luar setiap hari, periksa gigi ke fasilitas kesehatan pada saat periksa kehamilan, cuci rambut minimal 2 kali dalam seminggu. Boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil, tetapi ibu-ibu harus tanyakan ke petugas kesehatan cara-cara yang aman. Nah, kemudian aktivitas fisik yang boleh ibu-ibu lakukan selama hamil yaitu dapat melakukan pekerjaan sehari-hari tetapi dalam keadaan atau kondisi yang ringan. Jangan dipaksa ibu-ibu ya, seperti mengangkat yang berat-berat, meminum minuman keras, merokok, meminum obat tanpa resep dokter, stres berat, karena itu akan berdampak pada janin. Kemudian kedua, topik pembahasan kita kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, kebutuhan gizi pada ibu hamil ini, jika mual, muntah, dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dalam porsi kecil tetapi sering. Contohnya buah, roti, ubi, singkong, biskuit, dan lain-lain sebagainya. Kemudian jangan minum minuman keras yang seperti tadi sebelumnya saya jelaskan ibu-ibu ya. Nah, jadi ada namanya 4 sehat 5 sempurna, yaitu lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, sayuran, dan air putih ditambah dengan susu. Nah, yang akan kita bahas topik selanjutnya yaitu memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, mengisi daftar isian peserta DIP yang telah ditandatangani oleh 1 orang tua dari bayi yang baru lahir. Pengisian NIK bayi PBI menggunakan nomor KRK dari orang tua bayi yang baru lahir atau nomor kartu keluarga dari ibu kandung bayi baru lahir yang tercatat pada kartu keluarga orang tua tersebut. Nah, keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi ya ibu-ibu ya, dan perubahan nomor kartu KK dengan NIK bayi yang baru lahir selambat-lambatnya 3 bulan sejak mendapatkan KIS. Jika ada peserta atau ibu-ibu KPM yang lainnya ini jika belum menjadi peserta JKN, maka ibu-ibu sekalian dapat mendaftarkan diri menjadi peserta JKN dengan cara fotokopi KK, KTP seluruh anggota keluarga, kemudian yang kedua surat keterangan tidak mampu dari RT dan desa, kemudian yang ketiga surat pengantar pembuatan kartu JKN atau BPJS dari puskesmas. Jika persyaratan pembuatan kartu JKN atau BPJS sudah lengkap, langkah selanjutnya adalah membawa dokumen ke kantor BPJS terdekat atau ke kantor dinas sosial, menyerahkan dokumen dan mendapat jadwal untuk datang kembali. Nah, datang kembali ke kantor BPJS untuk mengambil kartu BPJS yang sudah jadi. Nah, itulah tadi pembahasan kita. Jadi yang dapat kita simpulkan hari ini, pesan untuk ibu hamil yaitu makan makanan yang bergizi dan seimbang. Ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal berapa kali ibu-ibu? 4 kali. Konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan. Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan. Lakukan inisiasi menyusu dini ya ibu-ibu ya saat bayi baru lahir. Berikan kolostrum pada bayi, berikan ASI saja selama 6 bulan. Periksakan kesehatan
ibu dan anak setelah melahirkan. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein ikan, tempe, tahu, ayam, dan batasi penggunaan gula ya ibu-ibu ya. Buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga, termasuk anak dalam kandungan. Nah, sekian dari pertemuan kita hari ini ibu-ibu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.